Wa yushtaratu li sihhati salati ma'rifatu dukhulil waqti biyaqinin aw ijtihadin aw ghalabati zannin fa in shalla ma'a syakki lam tasihha salatuhu. Baik. Syarat untuk sahnya salat. Ini sudah masuk untuk syarat sahnya salat. Berarti kita sudah bahas fardu wudu yang membatalkan wudu, dan sekarang kita menjelaskan tentang syarat sahnya salat. Untuk sahnya salat, syarat yang pertama adalah mengetahui masuknya waktu. Jadi waktu itu penting. Jangan dianggap yang penting itu salatnya saja, waktunya tidak penting. Salat itu penting kita ketahui waktunya. Karena disebutkan salat itu adalah kitaban mauquta. Salat adalah ibadah yang difardukan memiliki batas waktu. Maka orang kalau mau salat, yang pertama dia harus tahu dulu waktunya sudah masuk. Mengetahui masuknya waktu boleh dengan dua. Bisa dengan yakin, kita sudah sangat yakin waktu masuk. Atau boleh juga ijtihad. Atau boleh juga ghalabatil dhann. Kalau yakin, misalkan semua zuhur, salat zuhur misalkan. Salat zuhur itu kan ketika matahari sudah tergelincir ke arah barat. Ketika matahari telah tergelincir ke arah barat. Dan kita bisa lihat posisi matahari langsung. Tidak dalam cuaca mendung, tidak dalam keadaan tertutup awan, tapi bisa kita lihat langsung. Itu bisa kita ketahui dengan yakin. Atau menurut ijtihad. Menurut ijtihad, kita tidak punya pedoman yang pasti. Tapi dengan melihat tanda-tanda. Ini namanya ijtihad. Atau ghalabatil dhann. Atau menurut dugaan kita sudah kuat waktu sudah masuk. Tentu ini juga harus ada indikator-indikator yang menguatkan. Yang tidak boleh itu adalah orang yang sholat dalam keadaan ragu waktu sudah masuk atau belum. Ini zuhur udah masuk apa belum? Yang penting saya sholat dulu, masuk tidak masuk yang penting sholat. Nah, orang yang sholat dalam keadaan syak, maka hukum sholatnya tidak sah. Lam tasihha salatuhu. Lanjut. Wa yushtaratu ma'rifatul qiblati wa yajibu satrul aurati bisatirin tahirin mubahin wa yajibu raf'un najasati minats thawbi wal badani wal makani wa yajibu 'alal qadiri ay yusalla al fardha qa'iman ayyusalliyal fardha qa'iman. Baik. Dan kemudian syarat sahnya sholat berikutnya adalah mengenal arah kiblat. Karena tidak sah sholat kalau tidak menghadap kiblat. Namun menghadap kiblat di sini ini beda hukumnya. Orang yang tinggal di tanah haram ya wajib menghadap langsung ke arah Ka'bah karena memungkinkan. Tetapi orang yang tinggal dari arah jauh, negeri jauh seperti kita, maka minimal mengarah ke arah Masjidil Haram. Minimal mengarah ke arah Masjidil Haram. Karena dalam Al-Quran disebutkan wa min haitsu kharajata fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Jadi ketika kita berada di mana saja, yang penting kita menghadap ke arah Masjidil Haram. Kalau orang yang ada di dalam Masjidil Haram, orang yang ada di arah Masjidil Haram harus menghadapnya kepada Ainul Ka'bah, harus kepada zatnya Ka'bah. Makanya mihrabnya Masjidil Haram itu beda dengan seluruh masjid yang ada. Mihrabnya bundar. Karena orang dari segala arah menghadap ke arah yang sama. Tapi kalau orang yang berada dari tempat yang jauh,
maka minimal fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Syatra maknanya jihah. Jihah maknanya arah. Orang yang berada dari tempat yang jauh, yang penting dia menghadap ke arah Masjidil Haram. Itulah kiblatnya orang tersebut. Baik. Kalau sekarang untuk mengetahui arah kiblat banyak cara. Nah, banyak cara. Yang penting disepakati oleh orang banyak. Nah, yang disepakati. Jangan sampai nanti ribut masalah kiblat. Masjidnya satu, kiblatnya dua. Nah, sebagian jamaah mengatakan miring ke kanan. Jemaah yang sebagian miring ke kiri. Nah, maka kalau itu tidak bagus. Maka harus disatukan, hadirkan ahlinya yang mengerti masalah menentukan arah kiblat dan disepakati, insya Allah sholatnya sah. Karena kalau beda arah, beda keyakinan, itu merusak kesempurnaan jamaah. Itu bisa rusak hatinya karena kita beda arah. Yang jelas itu memecah belah. Maka harus disatukan. Tidak boleh satu masjid atau satu tempat ibadah itu memiliki arah kiblat yang berbeda. Walaupun ada masjid Nabi itu yang dikenal dengan masjid kiblaten, dua kiblat. Itu maksudnya bukan satu waktu bukan Nabi menghadap setiap sholatnya ke arah dua kiblat, enggak. Itu maksudnya kiblaten, Nabi sedang sholat menghadap ke arah sini, tahu-tahu turun wahyu menyuruh menghadap ke sini dan Nabi menghadap. Itu disebut dengan masjid kiblaten. Tapi kalau sekarang kita sholat di masjid kiblaten itu menghadapnya kemana? Tetap ke Ka'bah. Tidak boleh juga kita menghadap ke Baitul Maqdis karena ayatnya sudah dinasihkan. Ayatnya sudah dinasihkan. Hukumnya juga dinasihkan. Nah, baik. Kemudian wajib untuk sahnya sholat, orang yang sholat dengan penutup yang suci. Penutup yang suci maknanya apa? Dia memakai pakaian yang mana pakaian itu menutup auratnya. Nah, ini batas aurat juga paham. Harus mengerti batas aurat dalam sholat. Kalau laki-laki auratnya sama. Yaitunya dari pusar sampai lutut. Pusarnya harus ditutup. Lututnya juga harus ditutup. Walaupun lutut sebenarnya tidak masuk aurat. Tapi tidak tertutup aurat melainkan dengan menutup lutut. Maka lutut juga masuk wajib. Begitu juga pusar. Pusar sebenarnya bukan aurat. Yang aurat itu sedikit di bawah pusar. Tapi sedikit di bawah pusar tidak akan bisa ditutup melainkan dengan menutup pusar. Bukan berarti kita sholat hanya menutup bagian itu saja. Nah, jadi jangan salah juga. Jadi jangan sampai orang sholat hanya menutup batas yang wajib saja. Bagi yang laki-laki ini terkhusus. Yang paling penting itu bahkan dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain dikatakan khudhu zinatakum inda kulli masjid. Apa artinya kata ahli tafsir? Pakailah perhiasan kalian, pakaian yang bagus, yang menutupi aurat ketika hendak sholat di masjid. Maknanya apa? Kalau mau sholat pakai pakaian yang bagus, bukan sekedar menutup aurat saja, tetapi juga pakaian yang bagus. Pakai pakaian yang bagus untuk menghadap Allah. Jangan untuk menghadap Allah pakai sarung saja. Pakai sarung saja. Atau kayak orang di sawah. Habis kerja sawah, masuk waktu sholat, tidak pakai baju, tidak pakai peci, cuman pakai sarung saja. Yang penting aurat tertutup. Iya, sah sudah sah. Tapi kita kalau kepada manusia saja beradab, apalagi kepada Allah. Kalau perempuan semuanya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Itu dalam sholat wajah dan telapak tangan tidak aurat. Zahir dan batin. Baik bagian dalam maupun bagian luar telapak tangan itu tidak aurat. Jadi kalau perempuan sholat kelihatan telapak tangan baik zahir maupun batin tidak membatalkan sholat. Karena itu tidak aurat.
Karena sebagian kebiasaan di tempat kita, perempuan tuh sholat kan pakai mukennah. Kalau pakai mukennah kan semuanya tertutup. Sehingga ketika dia melihat perempuan lain sholat tidak pakai mukennah, dia menduga itu sholatnya tidak sah. Padahal dia sudah menutup aurat, asalkan yang terlihat wajah dan telapak tangan, zahir dan batin. Harus paham juga mana batasan yang boleh. Yang wajah itu batasannya sama dengan batasan wudu. Seperti yang kita jelaskan kita ke wudu, mana batasan wajah? Atasnya tempat tumbuh rambut, mana bitus sya'ar, bawahnya dua tulang rahang ini yang bertemu di zakun namanya, bukan jakun ya, jakun. Kemudian mabainal udhunain, antara dua telinga itu yang dikatakan wajah. Lebih dari itu maka tidak disebut dengan wajah. Berarti bagi perempuan lebih dari batas tersebut itu adalah aurah. Nah, ya, berarti kaki, telapak kaki aurat apa tidak? Perempuan aurat apa enggak? Aurat. Maka ini juga hati-hati bagi perempuan. Dan bagi yang laki-laki, ingatkan para istri kita, ingatkan anak-anak perempuan kita, ingatkan keluarga kita. Kalau sholat jangan sampai ketika sujud mereka tersingkap bagian telapak kakinya. Ini sering kita lihat. Ini sering terjadi, orang ketika sujud dan kemudian telapak kakinya terbuka, itu membatalkan. Kalau disengaja terbuka dan tidak ditutup cepat, itu akan membatalkan sholat karena tersingkapnya aurat. Tapi ketika tersingkap ditutup segera maka tidak batal. Misalkan kita sholat rupanya angin atau kipasnya terlalu full diputar sehingga menjadikan sarungnya terangkat, membuka batas aurat yang wajib ditutup. Maka kalau ditutup segera itu tidak batalkan. Tapi kalau dibiarkan batal. Bagi yang laki-laki yang sholatnya pakai celana jin, pakai kaos pendek, dia kan katanya sudah menutup aurat. Iya, kalau dalam kondisi normal iya. Tapi ketika sudah sujud, ketika ruku dan sujud, yang bajunya tertarik ke atas, yang celananya tertarik ke bawah, maka kotak celengannya kelihatan. Maka itu tersingkap aurat enggak toh? Di samping sholatnya batal, sholat kita tidak khusyuk juga. Kebetulan di belakang safnya dia. Ini kan repot juga. Sudah seperti itu malah bajunya tulisannya emangnya masalah buat lo. Ya, iyalah masalah. Kan mengganggu konsentrasi orang, khusyuk orang dalam sholat. Jadi kalau mau sholat pastikan jangan kita berdiri menutup aurat. Tapi ketika badan bergerak, pakaian bergerak juga menyebabkan bagian aurat yang harus tertutup jadinya tersingkap, itu juga tidak sah. Hati-hati. Kalau diketahui dari awal berarti sengaja. Setiap dia ruku, setiap dia sujud itu biasanya bajunya tertarik ke atas, celananya tertarik ke bawah, bagian aurat tersingkap, berarti itu sudah membatalkan. Kalau itu sudah terjadi berkali-kali, berarti kan dia paham, tahu. Atau sudah dikasih tahu, berarti dia sudah tahu karena sudah dikasih tahu. Masih diulangi lagi, berarti itu masuk kategori disengaja. Ya, kalau itu terjadi atas kesadarannya, ya bagusnya mufarakah aja, pisah. Karena kita tahu kita tahu sholatnya batal. Jadi kalau kita yang melihat sesuatu yang tidak sesuatu yang tidak sah atau sesuatu yang merusak bagi sholat imam, makmum niat mufarakah saja. Nanti habis sholat kasih tahu. Kalau bisa kasih tahu. Ya nggak apa-apa. Yang penting kita atau kasih sarung. Nanti
Ya dibina terus, kalau tidak mau dibina ya dibinasakan. Niat saja, niat kita berpisah dari imam. Hadirkan dalam hati kita, aku berpisah dari imam. Enggak lagi, kita sendiri-sendiri udah cerai. Kita sudah cerai. Jangan sudah cerai tapi masih ngikut, itu membatalkan sholat. Kita tadinya sudah niat mufarakah dari imam, tapi kita masih ngikut gerakan imam. Kalau kebetulan sama enggak masalah. Tapi kalau kita paksakan untuk mengikut imam, itu akan bisa membatalkan sholat. Tapi nyendak terbuka dari batas aurat. Ya. Aurat itu tidak batal kalau terlihat dari bawah. Jadi kalau misalkan sholat di atas surau papan kayu, diintip dari bawah itu kan kelihatan dari celah. Itu tidak membatalkan karena terlihat dari arah bawah. Yang membatalkan itu dari samping atau dari atas, itu batal. Kalau sujud asalkan tidak tersingkap batas yang wajib ditutup, maka tidak batal. Cuman harus hati-hati saja. Karena itu bisa fatal. Karena mungkin dia tidak dianggap tersingkap aurat, tapi dia masuk kategori dilihat aurat, haram juga. Melihat aurat hukumnya apa? Melihat aurat orang lain hukumnya apa? Haram. Berarti kan anggaplah sholat kita sah, karena sarung masih menutupi batas lutut. Antara pusat dan lutut masih tertutup, cuman terlihat dari belakang. Kalaupun tidak batal, tapi kita melakukan yang haram. Kenapa haram? Orang yang melihat akan berdosa melihat bagian aurat kita. Walaupun laki-laki. Nah, karena jangan diduga laki-laki sama laki-laki tidak ada auratnya. Ini mentang-mentang laki-laki mandinya tidak pakai tutup. Itu hukumnya juga haram. Perempuan juga punya batas aurat. Perempuan kalau mandi dengan perempuan, batas auratnya sama dengan aurat laki-laki. Kalau laki-laki, auratnya kapan saja sama. Baik laki-laki dengan laki-laki ataupun laki-laki dengan perempuan. Auratnya tetap dari pusar sampai lutut. Jadi kalau kita misalkan mandi dengan kawan yang sama-sama laki-laki, juga harus tutup aurat dari pusar sampai lutut. Ada apa? Pertama tegur. Bisa ditegur, enggak bisa. Kalau enggak bisa tegur, mufarakah. Karena Al-Fatihah adalah rukun. Kalau rusak Al-Fatihah imam, itu namanya status imamnya ummi. Dalam fikih disebut dengan ummi. Ummi itu apa? Orang yang tidak membaguskan bacaan Al-Fatihahnya walaupun satu huruf. Imamnya tidak bisa nyebut makhraj yang benar, misalkan ra, sa, siratal ladzina, atau tidak bisa membaca dot waladhdallin. Kalau tidak bisa berarti satu huruf saja dari huruf-huruf Al-Fatihah, maka itu disebut dengan ummi. Orang yang di belakang kalau bisa berarti namanya qori. Maka dalam hukum fikih tidak sah qori ngikut kepada ummi, berarti batal salatnya. Maka agar tidak batal, maka niat mufarakah. Pisah, niat pisah. Enggak, mufarakah itu maksudnya dalam saf itu juga, kita kan ngikut di belakang. Atau kebetulan kita sudah tahu lama. Kalau kita baru tahu pas sholat, kita lagi sholat di belakang imam, ternyata imam bacaan Al-Fatihahnya tidak benar, maka yang harus kita lakukan kalau bisa dibetulkan, kalau tidak bisa dibetulkan, maka kita niat mufarakah dari imam. Niat berpisah dari
imam. Niatkan dalam hati sholat sendiri. Hah? Walaupun kita ada di saf jamaah di belakang. Tapi niatnya sudah sendiri. Dan kita tidak mengikuti gerakan imam lagi. Karena kita sudah punya sholat dan bacaan sendiri. Habis sholat panggil imamnya. Habis sholat panggil imamnya. Nggak ada berubah. Kalau nggak berubah ganti aja imamnya lagi. Karena syarat imam itu harus disetujui oleh jamaah. Karena nggak sah juga sholat jamaah kalau imamnya tidak disetujui oleh jamaah. Ini merusak. Karena imam itu adalah simbol untuk mempersatukan umat. Nah, jadi harus hati-hati. Maka ada fikih, ada aturan fikih dalam menentukan siapa imam. Kalau makmum tidak ada aturannya, siapa saja boleh jadi makmum. Tapi tidak siapa saja boleh jadi imam. Harus dibetulkan. Panggil imamnya, kalau kita punya power untuk memanggil, panggil imamnya. Kalau enggak, lapor sama pengurus. Pak. Atau langsung dia jadi pengurus langsung. Ya. Misalkan siapa? Ulama yang ada di kampung itu. Maka minta bantuan kepada para ulama itu untuk menasihatinya. Atau siapa yang dia dengar. Karena kebenaran itu tidak harus datang atau keluar dari lisan kita. Kalau kebetulan dari lisan kita dia tidak mau dengar, maka pakai lisan orang lain. Yang sekiranya kebenaran itu sampai. Sudah diingatkan? Sudah diingatkan belum? Sudah diingatkan tapi tidak berubah juga. Dan dia tetap jadi imam. Mau diberhentikan dia pengurus. Kalau itu tidak usah kita jadi makmumnya. Tapi harusnya harus ada usaha kita untuk membetulkannya atau untuk menggantikan dengan orang yang lebih pantas. Ya. Dengan cara-cara yang baik yang sekiranya kebenaran itu sampai tapi tanpa harus merusak. Baik, yang terakhir. Wajibu rafun najasati minats thawbi wal badan wal makan. Dua lagi ya. Wajibu 'alal qadri yusalli al-fardha qa'iman. Kemudian wajib menghilangkan najis dari pakaian, badan dan tempat. Orang sholat pakaiannya harus bersih dari najis, harus suci dari najis, badannya harus suci dari najis, tempat yang dia pakai untuk sholat juga harus suci. Satu saja di antara yang tiga hal tersebut tidak suci, maka menjadikan sholat tidak sah. Badan suci, pakaian suci, tapi tempat sholatnya kena najis, tidak sah sholatnya. Badan suci, pakaian tempat suci, tapi pakaiannya tidak suci, juga tidak sah. Harus suci ketiga-tiganya. Pastikan pakaiannya tidak terkena najis, badannya tidak terkena najis, tempat yang dia pakai untuk sholat juga tidak terkena najis. Mana yang disebut dengan tempat sholat? Tempat sholat itu mana? Yang dimaksud dengan al-makan, wal makan, tempat sholat tersebut adalah tempat yang tersentuh oleh 7 anggota sujud. Itu disebut dengan al-makan. Jadi kalau kita sujud kan ada 7 anggota yang harus nempel ke tempat, ke sejadah, tempat sholat. Dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 ujung kaki. Yang tersentuh oleh 7 anggota sujud tersebut itulah yang disebut dengan al-makan, tempat salat. Itu yang semua yang tersentuh itu harus suci. Tidak boleh ada yang terkena najis. Yang terakhir, wajibu 'alal qadir, wajib orang yang sanggup, orang yang kuat, orang yang kuasa untuk berdiri, dia wajib melaksanakan sholat fardu dengan berdiri, dalam keadaan berdiri. Jadi berdiri itu masuk rukun sholat, tetapi rukun sholat lil qadir. Berdiri menjadi rukun sholat fardu bagi orang yang
sanggup. Jadi orang sanggup kalau sholat fardu wajib berdiri. Kalau untuk sholat sunnah tidak menjadi rukun. Nah, jadi berdiri tidak menjadi rukun untuk sholat sunnah. Jadi misalkan kita pengen sholat duha duduk, kita sehat, tapi pengennya duduk, boleh apa tidak boleh? Sholatnya sah apa tidak sah? Sah. Kita pengen sholat tarawihnya duduk, kita tidak sakit, sehat, boleh tidak duduk? Boleh. Kenapa? Karena berdiri tidak menjadi rukun untuk sholat sunnah. Berdiri menjadi rukun untuk sholat fardu jika dia sanggup. Tapi kalau ditanya mana pahalanya yang lebih besar, duduk dengan berdiri? Ya lebih besar berdiri kalau kita sanggup. Kalau kita sanggup berdiri. Jadi kalau sanggup berdiri jangan duduk seharusnya. Tapi kalau dia tidak sanggup maka dia tidak wajib berdiri. Misalkan orang sakit yang tidak kuat untuk berdiri maka dia boleh duduk. Orang yang tidak sanggup duduk maka dia boleh tidur dalam posisi berbaring. Kalau dia tidak sanggup berbaring maka boleh terlentang. Jadi urutannya seperti itu. Berdiri, kalau tidak sanggup duduk, kalau tidak sanggup tidur berbaring. Kalau berbaring itu maksudnya badannya, wajah dan badannya ini menghadap ke arah kiblat. Jadi tidurnya kepalanya di sana, kakinya ke sini dan badannya menghadap ke arah kiblat. Kalau berbaring tidak sanggup juga maka dia terlentang. Terlentang kakinya ke arah kiblat. Kalau terlentang kepalanya di sana, kakinya di sini. Tapi disyaratkan kepalanya harus ditinggikan untuk menandakan dia istiqbalul kiblah. Dia menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau kepalanya datar dengan kakinya itu dianggap membelakangi kiblat. Tidak sah juga sholatnya. Jadi ada aturan. Jadi kalau mau sholat orang sakit, misalkan kalau sholat lihat dulu sanggup tidak dia berbaring. Kalau sanggup berbaring, berbaring dulu. Kalau dia tidak sanggup berbaring, terlentang tapi bagian kepala harus ditinggikan. Fahim Tom? Tapi kalau sanggup berdiri untuk sholat fardu wajib berdiri. Karena berdiri menjadi rukun bagi orang yang sanggup untuk sholat fardu. Wallahu a'lam Bisawab.